Shalom saudara, kembali saya Andri di acara The Wednesday Message, pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saat ini saya berada di Indah Puri Golf Resort Batam Lestari. Itu banyak pemandangan yang indah, yang luar biasa saudara. Di tempat ini saya sangat merekomendasikan saudara. Nah, minggu ini saya ingin membawa satu tema dengan judul What Drives Your Decision? Apa yang mendorong keputusanmu? Kita akan baca saudara ayatnya di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 dan ke-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara, ayat ini juga bicara bahwa kita gak usah pusing masalah bisnis kita, gak usah pikirin masalah pekerjaan kita, rumah tangga, ataupun hal lain-lain. Bukan, saudara, salah. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah apakah motivasi atau yang mendorong kita mengambil keputusan, baik di dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah, dalam segala apapun. Apa yang mendorong atau mendasari keputusan kita? Apakah keputusan didasari oleh kekekalan yang di atas, atau kembali kepada karena dorongan dari kita sendiri? Nah, dalam mengambil keputusan saudara, ada dua faktor yang mempengaruhi, yang mendrive atau yang mendasari kita mengambil keputusan, yaitu faktor dari luar dan tentu faktor dari dalam. Faktor dari luar bicara tentang apa? Bicara tentang apa yang kita bisa lihat, yang kita bisa raba, bicara tentang dunia ini, saudara. Nah, faktor dari dalam yaitu bicara tentang kondisi hati. Apakah kita mengambil keputusan karena kita mendapatkan intimidasi atau ketakutan, atau karena luka hati kita, saudara. Nah, saya ingin membahas suatu cerita ini dari bagian yang luar dulu, yaitu faktor luar. Yaitu saudara apa? Ketika Abraham dengan Lot, saudara, di mana gembala domba mereka mengalami perseteruan, dan kemudian Abraham mengambil keputusan untuk berkata kepada Lot, sudahlah, kita jangan ribut, baiknya kita memisahkan diri aja. Kita akan baca ayatnya di dalam Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai 10, saudara. Demikian. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, dari ayat ini kita lihat, saudara, bagaimana Lot mengambil keputusan. Dan keputusan itu dipengaruhi atau didrive dari apa yang Lot lihat, saudara. Ketika Lot melihat di sebelah kanan, wah, banyak airnya, banyak rumputnya, bagus buat domba-dombanya, sehingga dia didorong, ditermotivasi oleh kepentingan daripada domba-dombanya dan apa yang dia lihat dan apa yang dia bisa raba, sehingga dia mengambil keputusan itu. Padahal yang Lot tidak tahu adalah apa, saudara, bahwa itu akhirnya menjadi Sodom dan Gomora yang akhirnya dimusnahkan oleh Allah. Dari sini, saudara, pertanyaannya, apakah kita mengambil keputusan oleh karena apa yang kita lihat, apa yang kita bisa raba, atau kita mengambil keputusan karena kita dipengaruhi oleh kekekalan, karena kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, sehingga segala keputusan yang kita ambil itu berdasarkan dari kekekalan itu, sehingga kita tidak akan salah mengambil keputusan. Bahkan kita mengambil keputusan dengan bijak, baik di dalam pekerjaan, usaha, bisnis, keluarga, di dalam segala apapun. Itu faktor luarnya, saudara. Nah, bagaimana dengan faktor dalam? Faktor dalam, saudara, saya mengambil contoh dari seorang Pilatus. Ketika Yesus waktu itu sedang disidang, saudara, dan kita lihat apa yang Pilatus lakukan, saudara. Kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 7 dan 8. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Dari ayat ini, saudara, di mana Pilatus diperhadapkan dalam suatu persimpangan, di mana dia harus mengambil keputusan, apa keputusan yang benar atau keputusan yang salah. Dan kita lihat juga tadi ayatnya, saudara, di mana orang-orang mendesak dia. Ahli Taurat mendesak dia bahwa ada hukumnya, bahwa Yesus harus dihukum mati. Kenapa? Karena dia mengaku anak Allah. Dan kita lihat ayat di 8, saudara, di mana setelah Pilatus mendengar itu, dia menjadi takut. Nah, dari sini, saudara, bagaimana ketakutan itu sudah masuk ke dalam Pilatus, saudara. Dan kita lihat apa yang terjadi. Di dalam ayat yang 10 dikatakan begini, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?
Nah, di sini Pilatus mempunyai kuasa untuk membebaskan daripada Yesus. Tetapi Yesus berkata apa? Kau tidak punya kuasa atas hidupku, kecuali kau diberikan oleh Allah Bapa. Dan setelah itu saudara, Pilatus ingin justru membebaskan dia. Di dalam ayat yang 12 dikatakan demikian. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, dia melawan Kaisar. Saudara, di sini bagaimana Pilatus ingin menyelamatkan Yesus, membebaskan Yesus. Tetapi oleh karena desakan saudara, suatu intimidasi yang dia alami dari orang-orang di sekitar dia, ahli Taurat dan rakyat, menekan dia sehingga dia mengalami suatu ketakutan. Bahkan dia diancam, dikatakan kalau engkau menganggap dirimu raja, engkau adalah musuhnya Kaisar. Tambah lagi ketakutan, tambah lagi intimidasi saudara. Dari situlah saudara, ketika dia ingin mengambil keputusan yang benar, tetapi oleh karena intimidasi dan ketakutan yang merongrong hati dia, sehingga dia tidak berani mengambil keputusan yang benar. Terlepas saudara, dia memang dalam suatu rencana Allah untuk Yesus memang harus disalibkan. Yesus memang harus mati. Memang Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tetapi dalam konteks ini saya ingin menekankan kepada posisi Pilatus. Bagaimana Pilatus saudara mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan yang benar. Tetapi oleh karena ketakutan, oleh karena intimidasi, akhirnya saudara dia menyerah dan mengambil keputusan yang salah, yang didorong oleh karena ketakutan dan intimidasi. Dan kita tahu ayatnya di ayat 16 dikatakan apa? Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara, apa yang mendasari saudara mengambil keputusan? Apakah saudara mengambil keputusan karena didrive atau didorong oleh karena kekekalan, perkara yang di atas, surga? Atau saudara mengambil keputusan karena apa yang saudara lihat, yang saudara bisa raba? Atau karena saudara mengalami ketakutan atau intimidasi dari luar, sehingga saudara tidak berani mengambil keputusan yang benar? Karena saudara pikir daripada aku dicap orang gak baik, dibenci orang, lebih baik aku berkompromi lah. Saudara tahu, Yakobus sangat jelas di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, itu bicara bagaimana kalau kita tahu harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukan, berarti kita berbuat dosa. Dan konteks ayat ini bicara bagaimana seorang mengambil keputusan tanpa minta petunjuk Allah. Kenapa saudara? Kalau kita baca mundur ke belakang di ayat yang ke-13 dikatakan begini. Hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah saudara, ayat ini bicara bagaimana dengan sombongnya, dengan keangkuhannya, kita mengambil keputusan tanpa minta petunjuk Tuhan dan berlagak dengan, oh kita akan ke kota ini, kita akan berdagang dan menghasilkan keuntungan segini, tanpa kita minta petunjuk Tuhan. Kita mengambil keputusan karena kedagingan kita, karena hawa nafsu, karena keegoisan kita, karena kesombongan kita. Faktor dari luar, oh ini kayaknya kotanya menguntungkan, oh kayaknya bisnis ini menguntungkan, tanpa kita bertanya kepada Tuhan. Dan terpengaruh lagi oleh dalam dari keserakahan kita, ketamakan kita, kesombongan kita, oh kita pasti untung, kita pasti bisa melakukan ini dan itu, tapi kita meminta petunjuk daripada Tuhan. Dari sini saudara kita belajar di Yakobus, bagaimana di dalam mengambil keputusan pun kita harus bertanya kepada Tuhan, minta petunjuk. Kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan, termasuk saudara dalam mengambil keputusan dalam segala hal apapun, dalam segala aspek apapun. Biarlah segala keputusan dan tindakan yang kita ambil itu didorong, didrive oleh karena kekekalan, oleh karena apa saudara, perkara-perkara yang di atas. Dan percayalah, kalau kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang perkara yang di atas, berdasarkan kekekalan saudara, kita tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.